Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Android TV dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama dengan kami di sini channel Android TV Bengkulu. Kami berharap kepada sahabat semuanya selalu bersama dengan channel Android TV Bengkulu untuk terus melakukan misi dan visi dari Android TV Bengkulu, yaitu inspirasi, motivasi, dan informasi. Pada hari ini saya berada di Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Kita akan menyampaikan satu program tahunan yang barangkali harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkulu pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah pada khususnya, dan tentunya masyarakat seluruh Indonesia, bahwa sesungguhnya Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki satu potensi wisata yang sangat luar biasa yang patut untuk dibanggakan di Provinsi Bengkulu. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu Bapak Sandarman. Kita sapa bersama karena beliau sudah berada di tengah-tengah kita untuk berbagi informasi kepada kita semua. Assalamualaikum Bang Sandarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil abang nih, apa panggil bapak nih? Karena saya lihat masih muda. Asik aja, mana aja. Oh, ya. Boleh aja lah, enggak usah terlalu resmi. Panggil abang. Siap, siap. Yang penting jangan mister ya. Oke. Kalau mister kan agak keluar negeri ya. Ya, betul. Tapi tidak masalah sebenarnya. Kalau pariwisata harus agak British boleh. Siap. Setelah kita jajahan Inggris dulu kan. Oh gitu. Jadi ada peninggalan ya. Mister Sandarman. Wah, bisa keren juga bang. Siap. Bisa kita pakai itu. Boleh. Baik, apa kabar Bang Sandarman? Alhamdulillah baik. Suasana pagi yang cerah ya. Kita di sini mudah-mudahan ini menginspirasi untuk sebuah energi positif. Oh, Terima kasih sekali kawan-kawan sudah hadir di sini ya, sekalian untuk berbicara-bicara, bincang-bincang tentang kepariwisataan di Kabupaten Bengkulu Tengah. ya. Memang terasa Bang, auranya pada saat saya dan teman-teman tadi datang di sini, auranya kayak pengen tetap di sini Bang. Betul. Karena suasananya sejuk, Ya. kicau burung. Itu burung apa itu? Itu kayaknya burung hantu tuh Bang. Jadi Bengkulu Tengah ini sudah berdiri sejak berapa tahun? Kalau kisah Bengkulu Tengah itu berdiri bulan 2008. 2008. Sekarang 2020. Berarti sudah Untuk pariwisata Hmm. dulunya awalnya itu bergabung di Dinas Perhubungan dan Kominfo. Oh, 2017 baru berdiri sendiri. baru berdiri sendiri di Betul. 2017. Berarti Dinas Pariwisata baru 3 tahun Betul, Pak ya. 2017 berdiri sendiri, dan di Bengkulu Tengah ini gabung dengan kebudayaan. Kebudayaan. Tapi Kebetulan, tidak ke pendidikannya. pendidikan itu dengan pemuda olahraga. Oh iya. Dari Perpres nomor berapa itu saya lupa, itu memang satu rumpun. Satu rumpun ya. Silahkan daerah berkreasi mau menggabungkan ke apa. Karena kita lihat kebudayaan itu adalah magnet tersendiri. Oh, Misalnya seperti di sini ada begini, kalau tidak ada budaya-budaya apa di sini kan Iya. orang cenderung garing mungkin melihat, Oke. sekedar melihat alam. oke. Jadi memang sudah selayaknya bahwa kebudayaan itu satu atap dengan pariwisata ya, bukan dengan pendidikan. Kalau dulu kan Iya, Depdikbud gitu ya, betul. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya satu atap dengan pendidikan. Kalau sekarang berarti ke pariwisata gitu ya. Ya, sebenarnya tergantung daerah. Daerah itu men-settingnya bagaimana. Kalau kita Bengkulu Tengah, kebetulan kan induk budaya Bengkulu itu sumber-sumbernya itu kan, bisa bicara kisah Putri Gading Cempaka, ternyata petilasannya di Bengkulu Tengah, di Pondok Kelapa. Oh. Sungai Lemau juga di sini. Oh gitu. Terus Gunung Bungkuk, Bunga Rafflesia Arnoldi, ternyata semuanya di Bengkulu Tengah. Oh. Yang mungkin orang Ya. taunya Provinsi Bengkulu. Berarti banyak sekali aset-aset Banyak pariwisata sekali. dan budaya di Nah, sini ya. Kebetulan itu sudah di semacam di SK-kan oleh Bupati dalam bentuk rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten. Oh. Sudah iya, revisi, ini revisi kedua. iya. Kita punya sekitar 59 yang sudah terdata. 59. Tapi kemarin kawan-kawan turun lagi itu sampai di angka 79 potensi. Oh, iya. Wisata alam, Itu buatan, percampuran antara budaya dan betul, pariwisata. wisata alam, buatan, dan budaya. Oh iya, iya. Jadi termasuk mungkin ada budaya-budaya Betul, leluhur kita betul, yang harus dilestarikan. Itu
sedang kita gali juga. Misalnya di sana dikatakan kisah perlawanan terhadap Inggris itu ternyata kita punya meriam Oh di iya. daerah Susuk itu. Oh ada meriam juga Ada meriam, peninggalan. cuman sedang coba kita minta izin dengan apa Mm-mm, namanya ahli waris, Iya. apa di mereknya dulu atau bagaimana. Oh, Sedang kita garap ke situ. ya itu sekarang belum terekspos Bang ya. Iya, sebenarnya sudah agak banyak tahu orang, cuman Iya. mereka belum mengizinkan untuk Untuk diekspos lebih jauh. diekspos. Oh. Ya ada momen-momen Ada momen-momen. khusus nanti Betul, untuk mengekspos nilai-nilai Betul. pariwisata Makanya tersebut. sekarang kan per 2019 akhir atau 2020 kantor kita pindah ke area Tahura. Oh, Kalau iya. kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat menyambut gembira. Iya, iya. Dalam artian kan fokus pikiran itu kan bisa langsung Iya. ke sini. Beda kalau Iya. kita misalnya di daerah Iya. Transmanek kemarin kan. Iya. Di sini ada 2 kantor, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Lingkungan Hidup. Oh, iya. Termasuk pengelolaan ini sebenarnya ada UPT-nya, UPT Lingkungan Hidup yang Beda diserahin. dengan- iya. Jadi kalau mau bangun apa itu ada izinnya. Oh iya. Tidak boleh asal tebang atau bagaimana. Jadi ini lokasi kantor Dinas Pariwisata ini berada di Taman Hutan Raya Taman Hutan Raya Rajolelo. Iya, Itu juga kan tidak sembarangan membuat nama Rajolelo. Iya. Ternyata seorang Artinya tokoh di ini sini. ya nanti kita berbicara itu ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini di Taman Hutan Raya ini memang sudah direncanakan atau ada permintaan khusus ketika Dinas Pariwisata berdiri dari pejabat kepala dinas yang ditunjuk ingin berlokasi di sini karena terkait dengan potensi wisata yaitu di Taman Hutan Raya ini. Iya. Kalau persisnya saya juga kurang tahu ya, karena Iya. kembali bergabung di pariwisata itu sekitar 5 bulan ini. Oh baru 5 bulan. 5 bulan. Dulunya saya di Dinas Pendidikan. Oh Dinas Pendidikan ya. Di Ya. sini kemudian cuman ketika ada perintah atau idenya seperti itu, kami semua ya sangat sepakat sekali ditaruh di sini. Ini kan ke depan ada tanggal 26 sampai 29 ini ada event kita untuk mengangkat pariwisata Bengkulu Tengah namanya Truly Rafflesia. Oh. Ini sudah berarti sudah hampir betul, sedikit lagi ini sudah jadi kalender event dari Provinsi Bengkulu. Oh iya. Jadi adalah merangkah apa namanya Wonderful Bengkulu 2020. Oh jadi pusat pelaksanaan tersebut Betul. di Bengkulu Tengah dengan nama Truly Rafflesia. Betul, yang Truly Rafflesia. Jadi gantian nanti ada kalau misalnya Bengkulu Selatan apa, Muko-Muko apa, Kota Bengkulu apa, Lebong apa, seluruh kabupaten kota itu mengadakan kegiatan-kegiatan. Oh iya. Pertama kita Bengkulu Tengah, Truly Rafflesia. Makanya ketika disebut Truly Rafflesia, terpikir oleh kita di sini artinya akan nanti orang akan datang ke sini ingin belajar tentang bunga Rafflesia. Termasuk nanti salah satu agendanya itu pencanangan pusat konservasi Puspalangka. Oh, jadi dalam kegiatan Truly Rafflesia. Betul. Kalau kita bahas lebih dahulu makna dari event itu adalah Truly Rafflesia, itu seperti apa? Barangkali ada maknanya. Truly itu seru, apa maknanya? Seru artinya benar-benar Rafflesia. Oh, dari bahasa karena Inggris. Rafflesia itu ternyata banyak di tempat-tempat lain. Bahkan di luar negeri, di Filipina, misal di Malaysia. Nah, ketika kita ketik Google, kalau Rafflesia saja itu ternyata Filipina yang muncul. Oh, tapi yang endemik kita Rafflesia arnoldi. Oh iya. Nah, ini kan saling klaim. Provinsi, mungkin kota atau apa. Nah, makanya kita ingin mengembalikan fungsi Tahura ini sebagai pusat kajian konservasi dan pusat kajian Puspalangka itu. Oh, itu dalam kategori Puspalangka ya. Betul. Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia kan ada beberapa jenis itu yang Puspalangka, termasuk bunga kibut. Bunga kibut, bunga bangkai itu betul, ya. Betul. Itu bunga Rafflesia pernah tumbuh di Taman Hutan Raya? Kalau di sini sepanjang informasi yang didapat belum pernah, karena dia kan di kawasan hutan lindung Taba Penanjung. Kalau disebut itu lebih terkenal dengan Liku 9. Oh iya. Di situ pernah coba dikembangkan di Taman Hutan Raya Bogor, tampaknya juga belum berhasil. Tapi ada beberapa di Bengkulu Utara tumbuh, di Kaur tumbuh. Cuma jenis yang lain. Bukan yang arnoldi. Baik. Untuk Truly Rafflesia nanti akan dibuka di tanggal 26 Februari ini. Ya, 26 Februari. Agenda-agendanya apa saja
dan barangkali juga makna tujuan digelarnya event Truly Rafflesia itu. Ya, Walaupun itu adalah event provinsi ya, betul betul. yang pusatnya adalah di Kabupaten Betul. Bengkulu Tengah. Kerjasama antara provinsi dengan kabupaten Mm-mm. untuk khusus Bengkulu Tengah namanya Truly Rafflesia. Nah di sini nanti ini tahun kedua ini. Oh, tahun kedua. Nah, tahun pertama sudah dilakukan itu saya belum di sini, informasinya di Danau Gedang dengan Bukit Nyaring. Cuman waktu itu kritikan kawan-kawan kok tidak di pusat objek wisata. Oh, Makanya tahun ini iya, kita iya. arahkan sini, coba sini kan dari kota juga nggak terlalu jauh. Nah agendanya nanti ada seputar pokoknya kalau kata Pak Kadis itu back to nature. Iya. Nanti ada penanaman puspalangka, pencanangan pusat konservasi, ada lomba tari tradisional. Mm-mm. Itu juga kan dalam rangka mengangkat budaya daerah. Iya. Kemudian ada juga lomba kicau mania di sini, kicau Mm-mm. burung. Iya. Nanti dipersilakan kawan-kawan dari kelompok kicau mania itu kalau mau gantangan di sini gratis silakan dalam rangka meramaikan ini. Oke. Ada juga dari komunitas mengadakan lomba mewarnai Oh. dengan tema bunga rafflesia itu. Oh, Ya, jadi sosialisasi bunga rafflesia itu sejak usia dini. iya, iya. Ah, ada Oke, dari rangkaian. beberapa agenda ini ada lomba tari kreasi, Betul. kemudian ada foto hunting ya, Ya, barangkali foto untuk hunting para di memberikan sini. kesempatan Ya, betul. para pecinta fotografer ya. Betul, betul. Kemudian pencanangan konservasi puspalangka, pameran tanam hias dan bibit buah. Ya. Kemudian lomba mewarnai gambar rafflesia. Nah, ini untuk lomba mewarnai gambar rafflesia ini targetnya ke masyarakat anak-anak atau seperti apa, atau dewasa gitu. Oh, ini anak-anak sebenarnya, Anak-anak anak-anak ya? usia dini. Cuman biasanya ketika anaknya ikut lomba, ibunya atau bapaknya ikut lomba juga. Oh, gitu. Makanya ini disetting Didampingi. Mama Mia. Oh, Mama Mia. Silakan mereka. Mama Mia dan Papa Mia. Ya, betul. Papa Mia. Iya, iya. Terus Paman Mia mungkin. Berarti nanti kalau dari Android TV ikut mewarnai boleh ya? Boleh, boleh. Tapi boleh. banyak tapi nggak punya Mama Mia lagi. Ya, kita cari lagi nanti. Yang ada Bunda Mia. Iya, iya, iya. Baik, Bang Sandarman. Iya, iya. Ini Truly Rafflesia akan dilaksanakan di Tahura. Barangkali nanti seluruh rangkaian-rangkaian kegiatan seperti halnya penanaman Puspalangka. puspalangka Ya. itu di mana? Ada titik-titik khususnya? Iya, kita kan mengundang komunitas ya. Komunitas di sini dibentuk Flora Langka. Flora Langka. Ada organisasi kumpulan pemuda-pemuda terus mahasiswa-mahasiswa Bengkulu Tengah. Itu ternyata mereka punya hobi yang sama, berkumpul membentuk organisasi itu. Mereka yang mencari, menginventarisir, di Bengkulu Tengah ternyata ada 4 jenis, termasuk yang besar nanti yang titan itu juga akan kita tanam. Nah, kita beri mereka keleluasaan untuk supaya habitatnya pas. Iya, iya. Saya dengar-dengar harus dekat air, kebetulan kita ada sungai di Ada sini kan. sungai, ya. Terus di bawah pohon ya. Memang Tahura pohon-pohon. Ya, Itu nanti ya. akan di blocking dan rencananya ke depan itu sampai membuat semacam saung atau sekretariat mereka di sini. Oke. Begitu. Nanti secara simbolis kepala daerah mungkin unsur Forkopimda lainnya bisa juga untuk bergabung. Nanti kita siapkan di Mereki itu Ya. tanaman mereka. Jadi maunya pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kalau orang belajar atau ingin cari tahu informasi tentang Puspalangka, datanglah ke Tahura. Oh, datang Ya. ke Tahura nanti Betul. di tanggal 26. Betul, 20. Nah, bagi teman-teman Android TV Bengkulu yang domisili di Kabupaten Bengkulu Tengah ataupun yang berada di Kota Bengkulu, bahkan yang di kabupaten pun kita berikan kesempatan untuk memeriahkan atau melihat bagaimana sih bunga rafflesia itu. Mungkin hanya selama ini hanya melihat di gambar ya, atau bahkan ada semacam monumen-monumen, tetapi kita di tanggal 26 Bengkulu Tengah akan menyediakan event khusus untuk teman-teman semuanya. Silahkan hadir gratis dan tempatnya nyaman, sejuk dan sangat indah karena kita ada di Taman Hutan Raya Rajolelo. Nah, ini Bang Sandarman, Ya. kalau kita bicara soal pariwisata Bengkulu Tengah, ini banyak sekali tadi potensi-potensinya. Nanti di tanggal 26 kita akan buat event Truly Rafflesia. Artinya tidak hanya batas di situ ya. Betul. Kinerja yang dilakukan oleh pariwisata Bengkulu Tengah. Target terdekat bagi pariwisata Bengkulu Tengah
Abang sebagai kepala bagian apa tadi? Bidang pariwisata. Kepala bidang pariwisata yang akan dilakukan target terdekat, apakah wisata alam atau wisata sejarah atau seperti apa? Iya. Kebetulan kan keuntungan kita Bengkulu itu eksotik. Pertama, kita boleh dibilang satu-satunya jajahan Inggris. Ya. Beda dengan daerah lain yang dari Belanda. Kemudian artinya banyak peninggalan-peninggalan mereka, termasuk bunga Rafflesia Arnoldi itu di sini. Nah, Ya. kemudian keuntungan Bengkulu Tengah sendiri, dia punya jarak yang dekat dengan kota. Ya. Jadi kalau orang datang itu tidak mesti khusus, ya pasti bisa misalnya dari kota langsung ke sini. Dan dari Gubernur Bengkulu sudah menetapkan ada 2 wisata unggulan di Bengkulu Tengah, yaitu Ya. Pantai Sungai Suci dengan Danau Gedang. Nah, ke Oh. depan kita juga sudah mengusulkan ke Bupati untuk menjadi 10 unggulan, termasuk Taman Hutan Raya ini. Iya. Kita akan eksplorasi. Nah, sesuai dengan visi misi Dinas Pariwisata, kita menjadi tujuan wisata nasional. Iya. Ya, kalau maunya kemarin kan internasional, tapi saya bilang bolehlah, tapi Iya. kita harus realistis juga. Iya, gitu. ya. Betul. Jadi ibaratnya harus bertahap lah Betul, gitu betul. ya. Sungai Suci, saya tertarik membahas Sungai Suci. Sungai Suci adalah sebuah destinasi wisata bahari ya di Ya. Provinsi Bengkulu, Betul. terutama dalam hal ini persis di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kalau di sana kita lihat sudah mulai rusak Ya. pantainya, Betul. Abrasi. abrasi. Indah memang, tetapi kalau tidak dijaga dengan baik itu akan terus terkikis dan barangkali akan mengurangi keindahannya. Langkah-langkah strategis pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk mengantisipasi seperti itu, apakah Ya. sudah dilakukan? Betul. Karena memang kaitan wisata itu tidak bisa berdiri sendiri, multi ya. Jadi antar instansi dan semuanya. Nah, itu kan ketika bicara abrasi itu kaitan dengan global warming juga. Ya. Ini yang paling masuk akal yang bisa kita lakukan dan sudah dilakukan itu adalah komunikasi dengan pemerintah setempat. Dan itu ternyata dari hasil kunjungan ke sana, kesulitan pengembangan Sungai Suci itu adalah status tanah. Tanah itu rata-rata dimiliki masyarakat dan punya sertifikat. Bahkan di laut itu bersertifikat karena abrasi habis. Oh iya. Di situ. Cuman tetap nanti kita lakukan itu kan sudah nggak bisa dibendung lagi. Iya. Kalau ada hari-hari libur itu bahkan sampai tumpah-tumpah nggak Iya. muat gitu untuk Benar. parkirnya segala macam. Nah, Jadi langkah-langkah betul. itu Tanpa ini pun sebenarnya di situ kan sudah berdiri sendiri masyarakat. Homestay ada, hotel-hotel iya. ada, terus yang jualan-jualan segala macamnya sudah ada. intinya tetap berkolaborasi Ya, dengan betul. masyarakat ya. Kita bukan Santa Claus yang bisa menyelesaikan sesuatu ataupun Iya, dalam iya. satu malam begitu ya. Jadi peran serta semua pihak melalui komunitas-komunitas, melalui sangkar-sangkar seni, Ya. kemudian sekolah-sekolah segala macamnya, bukan hanya Bengkulu Tengah sebenarnya, Ya. Provinsi Bengkulu sangat kita harapkan. Ya. Kasih tahu kami ide-ide apa, Ya. kami pun tidak berhenti belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi untuk menuju kebaikan saya pikir tidak ada salah. Oke. Ya. Kalau di dalam bagian pariwisata ada budaya ya, mungkin juga di pariwisata Benteng kan ada Betul. kabit budaya. Ya. Tapi barangkali akan berkolaborasi Betul. untuk berpromosi, ingin mengangkat, menggali potensi-potensi itu. Betul. Di Bengkulu Tengah kan tentunya kan ada pakaian adat, Ya. kemudian ada yang namanya rumah adat. Betul. Itu harus diangkat. Betul. Ada tidak? Ada. Alhamdulillah Bengkulu Tengah itu sudah jadi perda adat. Mm, Jadi ini modal besar sekali kita untuk mengangkat kemajuan katakanlah kebudayaan yang nanti akan bernilai pariwisata. ya. Karena tadi sekali lagi seperti statement awal, tanpa kebudayaan pariwisata itu agak kurang. Ya. Bali misalnya, apa sih yang mereka jual, terus Jogja. Ya. Mereka rata-rata mencari itu, Ya. unik-uniknya Yang seperti unik. itu. Unik-unik Jadi dari tidak hanya wisata saja. betul. Ya. Mereka juga butuh ekonomi kreatif, mungkin di situ butuh oleh-oleh, nanti mungkin Betul. kulinernya bagaimana, kan nginapnya nyamannya bagaimana. Makanya tahun ini kita akan mengadakan termasuk pelatihan-pelatihan homestay, pengelolaan iya, destinasi, wisata budaya kami Iya, masukkan iya. di situ. Nanti Oke.
seluruh yang berpotensi untuk menjadi cagar budaya itu kita akan coba telusuri ke pihak desa ataupun pihak terkait, mungkin ke museum, ke balai lestari di Jambi. Ini sudah ada belum yang di SK kan mengurusi? Kalau tidak nanti Iya, kita iya. akan coba siapa yang paling tahu. Iya, Misalnya tentang kita punya masjid di Padang Betuah itu, Heeh. masjid tertua, informasinya tahun 1923 itu Mm-mm. sudah berdiri. Iya, iya. Jadi sebelum Sumpah Pemuda, Padang Betuah di Kecamatan Pondok Kelapa. Kecamatan Pondok Kelapa. Itu sudah berdiri, tapi ya sekarang kondisinya masih berdiri saja, cuman Iya. kurang terpakai. Nah, ini Mm-mm. siapa yang ngurusi? Ketika orang datang ke situ, kalau tidak tahu ceritanya kan garing saja. Betul, betul. Tapi kalau betul. tahu, kalau sholat Iya, di iya. sini bagaimana mengenang luhur masa dulu perjuangannya, itu kan sangat menarik sekali. Oke, jadi harus di renovasi barangkali ya, bahwa kemudian bisa edukasi masyarakat bahwa ini loh Ya, cikal bakalnya betul, Masjid Padang Betuah yang tadinya berdiri di zaman Ya. penjajahan Inggris ya, akan dijadikan sebagai destinasi pariwisata Unggulan, ya, religi. Di situ Bang, iya, ya unik sekali karena kedepannya di dekat dari situ ada objek wisata destinasinya Danau Gedang namanya. di daerah Pondok Kelapa Di juga. depan masjid itu ada gang ke dalam sekitar 700 meter. Ya. Sudah kita bangun juga. Iya. Destinasi Danau Gedang. Ada danau besar, unik, dia pinggir laut. Ya. Jadi kalau pasang kadang-kadang air laut masuk. Kalau tidak, ya begitu. Itu juga belum digarap. Mungkin nanti kalau ada pengembang atau apa yang tidak menyalahi secara aturannya, Ya. kami silakan dibuka pihak ketiga. Ya. Mau bikin apa di situ, kegiatan apa. Ya, karena wilayahnya Bengkulu Tengah adalah berbatasan dengan pegunungan dan pantai. Betul. Jadi kedua destinasi wisata itu Ada, tersedia betul. semua di Air sini terjun ya. ada, Air wisata budaya terjun, ada. wisata Betul. alam, wisata bahari, Bahkan termasuk Tahura, Taman Hutan Raya ini satu-satunya Iya. seprovinsi Bengkulu di sini. Di se-Indonesia cuma 28. 28 Tahura. 28 buah Tahura Ah. dan kemarin agak terbengkalai di sini 2019 diserahkan dan baru ada interview termasuk bikin apa namanya jogging track ini Iya. mulai ada saung, ada Iya. gazebo segala macam. Ke depan ini kita akan tingkatkan lagi fasilitasnya. Iya, Mudah-mudahan mohon doa dukungan dari seluruh masyarakat, warga Iya. Kota Bengkulu, warga Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu untuk kemajuan kita bersama. Oke. Semuanya bisa happy lah di sini. Luar Dan biasa. di sini masih gratis. Ya. Silakan datang, tolong jaga sama-sama kebersihan. Ya, itu saja ya, kita Siap. jaga. Ya. Kita jaga saja bahwa ini adalah milik kita Betul, bersama. betul. Maka di situ akan tercipta suasana yang Ya. penuh dengan keasrian dari Bahkan Tahura ini. promosi sedikit ini Bang Erwin, di atas itu ada 2 camping ground. Mm-mm, Jadi yang hobi kemah keluarga silakan datang ke sini. mm-mm. Fasilitas lumayan representatif, ke kota juga tidak jauh, Ya. dan kami bisa membantu misalnya keamanan segala macamnya. Oh iya. Ataupun kalau mau keluarga ya silakan saja di sini dan Iya, itu pun masih gratis. Oke. Ya, paling Ini- memberitahu bahwa saya kami Iya. kemah di sini. Betul, betul. Ini Tahura yang ditonjolkan hanya wisata flora saja. Sebenarnya kan dia ini namanya kan Taman Hutan Raya. Ya. Jadi ke depan itu kita juga akan tanam juga buah-buahan Oh, di daerah sini. Nanti izin dengan Kepala UPT Tahura di mana lokasi yang paling pas. Termasuk nanti ada sudah dibicarakan itu kita akan bikin penangkaran burung. oh, Jadi mimpinya begitu. Misalnya ada komunitas pecinta burung ini kan Iya. membuat di sini. Misalnya netas 2, 1 bisa dijual, 1 harus dilepas di sini. Oh iya, Ah, iya. jadi iya. biar di sini ramai lagi, Ramai lagi, ya. burung. Itu berbagai jenis Iya. burung. Nanti kita sama-sama lah nyusunnya bagaimana cara mencari mungkin solusi anggaran segala macam. Ya. Tidak mesti ada dana pemerintah. Untuk fauna, untuk Mm-mm. jenis-jenis faunanya tidak akan disediakan. Ya Seperti tadi burung, Ya, kemudian ya. ada yang lainnya. rusa itu. Rusa, juga, ya? Rusa seperti yang Jadi akan dilepas rusa. nanti kita pagar, Oh begitu, iya, dia ada tempat dilepas khusus. liarkan Nah, begitu. nanti ditembak warga nanti kalau Ya, dilepas. kalau dilepas. Ya. Resiko Bang terhadap warga yang berkunjung di Taman Hutan Raya, mungkin atau pernah dideteksi terhadap binatang buas? Kalau sampai jauh ini belum ada yang Belum masih laporan. Karena memang sudah Betul, dilakukan. ini kan, cuman ya kita tetap waspada. Namanya hutan, barangkali Ya. ada ular gitu, Ya. ada. Kalau itu Mungkin, biasa ya, mungkin ya. Tapi binatang buas lainnya sudah tidak ada lagi, Sudah paling tidak. babi ya, tapi sering diburu di sini. Oh iya iya. Justru
malah banyak pemburu-pemburu Betul, itu betul. ya. Dari lain kan datang olahraga juga. sini. Olahraga Olahraga termasuk buru hobi babi, ya. ya. Oke. Baik Bang Sandarman, terima kasih atas kebersamaan Sama-sama. dengan Android TV Bengkulu yang sudah berbagi informasi dengan kami, tentunya dengan warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dan masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya. Semoga nanti apa yang menjadi progres dari pariwisata Bengkulu Tengah akan terwujud dengan baik ya Bang Sandarman, Amin, amin. atas dukungan dari seluruh Amin. lapisan masyarakat. Sahabat Android TV, di tanggal 26 Februari Kabupaten Bengkulu Tengah akan melaksanakan event menarik ya yang dilaksanakan di sini. Sentralnya adalah di Taman Hutan Raya Rajolelo, yaitu beberapa agenda, terutama yang paling menarik sekali adalah pelestarian Puspalangka yang akan dilaksanakan sini. Bagi teman-teman silakan hadir dan akan kita ramaikan bahwa sesungguhnya inilah potensi pariwisata yang ada di Bengkulu. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan mempromosikan bahwa kita punya banyak sekali potensi. Masyarakat Bengkulu Tengah memiliki kewajiban setiap individu bahwa ini adalah milik kita. Terima kasih Bang Sama-sama. Sandarman atas Siap, kebersamaannya, dan kepada sahabat Android TV Bengkulu kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan dengan channel Android TV Bengkulu. Mohon terus untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dalam menyampaikan sajian-sajian informasi terkait dengan pendidikan, terkait dengan motivasi dan inspirasi. Sampai jumpa pada acara kita selanjutnya, dan kita akan ikuti terus di acara Truly Rafflesia per tanggal 26 Februari 2020 yang akan datang. Terima kasih Bang Sandarman. Sukses selalu untuk Amin. Bang Sandarman dan Sama-sama. teman-teman di pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.